raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Ditelantarkan, sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok, yang mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai telantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca Durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa yaitu legenda Rara Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opa di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta Solo. Penemuan kembali. Reruntuhan Candi Prambanan telah ditemukan. Penduduk lokal warga Jawa di sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini, akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya, siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini. Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa. Ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo satu malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Rara Jonggrang. Kisah Roro Jonggrang merupakan salah satu cerita rakyat yang populer di Indonesia. Cerita rakyat dari daerah istimewa Yogyakarta yang berkembang juga di Jawa Tengah ini tak lepas dari cerita Candi Prambanan. Legenda Roro Jonggrang mengisahkan seorang putri yang dilamar Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang akan menerima lamarannya apabila Bandung Bondowoso berhasil memenuhi syarat yang ia berikan. Penasaran dengan kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso? Yuk simak dalam kisah selengkapnya ini. Konon, di daerah Jawa Tengah terdapat dua kerajaan yang bertetangga. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Keduanya tidak punya masalah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Kerajaan Pengging adalah kerajaan yang makmur dengan lahan yang subur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Damarmaya. Ia memiliki seorang putra yang sakti dan gagah perkasa, bernama Raden Bandung Bondowoso. Sedangkan Kerajaan Baka dipimpin raksasa pemakan manusia Prabu Baka, yang dibantu Patih Gupala. Meski berasal dari bangsa raksasa, ia memiliki putri yang cantik bernama Roro Jonggrang. Prabu Baka menyerukan perang kepada Kerajaan Pengging untuk memperluas kekuasaannya. Pertempuran mengakibatkan kematian, kelaparan, dan kerugian materi. Untuk mengakhiri perang, Bandung Bondowoso dikirim ayahnya untuk menghadapi Prabu Baka. Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Baka dengan kesaktiannya. Setelah Patih Gupala mendengar kematian Prabu Baka, ia segera kembali ke Kerajaan Baka dan melaporkannya kepada Roro Jonggrang. Sang putri pun meratapi kematian ayahnya yang tercinta. Pangeran Bandung Bondowoso menyerbu keraton Baka yang telah ditaklukkannya. Penyerangan pun berlanjut. Ketika itulah, Bandung Bondowoso bertemu Roro Jonggrang dan jatuh cinta karena kecantikan sang putri. Bandung Bondowoso yang telah jatuh cinta akhirnya memutuskan untuk melamar Roro Jonggrang. Sayangnya lamaran tersebut ditolak, karena sang putri tak ingin menikahi pembunuh ayahnya. Namun Bandung Bondowoso terus memaksa, hingga Roro Jonggrang setuju. Sang putri mengajukan syarat sebelum resmi menikahinya. Syarat pertama yang diberikan Roro Jonggrang adalah membuat sumur yang dinamakan Jalatunda. Syarat yang kedua adalah membangun 1000 candi dalam semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat-syarat tersebut. Berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso menyelesaikan sumur Jalatunda dengan mudah. Roro Jonggrang memperdaya Bandung Bondowoso untuk turun ke dalam sumur. Ia memerintahkan Patih Gupala untuk segera menutup dan menimbun sumur dengan batu. Namun, Bandung Bondowoso berhasil keluar.
Untuk memenuhi syarat yang kedua, Bandung Bondowoso akhirnya memanggil makhluk halus, setan, jin, dan dedemit tanah Jawa untuk membantunya. Ketika Roro Jonggrang mendengar kabar bahwa 1000 candi hampir selesai, ia segera membangunkan dayang-dayangnya. Roro Jonggrang memerintahkan para dayang dan wanita-wanita di desa tersebut untuk mulai menumbuk padi. Ia juga memerintahkan mereka untuk membakar tumpukan jerami padi di sisi bagian timur. Para makhluk halus ketakutan karena mengira bahwa matahari akan segera terbit fajar. Oleh karena itu, Bandung Bondowoso gagal membangun 1000 candi, ia hanya berhasil membangun 999 candi. Bandung Bondowoso yang mengetahui kecurangan Roro Jonggrang mengutuknya menjadi arca. Ia menjadi arca terindah dan menjadi pelengkap candi yang ke-1000. 1000 candi tersebut saat ini dikenal sebagai Candi Sewu. Candi Sewu terletak di Kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah. Itulah kisah Candi Prambanan dan kisah tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.